Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 366. Tang Xiu menjawab dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Kita masih punya waktu 60 tahun lagi hingga batas waktu 300 tahun yang telah kutetapkan. Dalam 60 tahun ke depan, kita akan terus memproduksi dan melatih prajurit. Kemudian, kita akan menaklukkan 6 wilayah abadi di sekitarnya. Dengan cara ini, kita akan mampu membangun wilayah Kekaisaran Tang Agung. Ketika saatnya tiba, kita akan mengerahkan pasukan kita untuk melenyapkan musuh-musuh yang kau bicarakan. Ayah abadi Obsidium segera menganggukkan kepalanya dan menjawab. Aku bersedia menjadi pelopormu. Ketika aku memilih untuk melayanimu saat itu, keenam penguasa wilayah abadi itu menertawakanku berkali-kali. Ketika Kekaisaran Tang besar kita memasuki wilayah mereka, aku ingin melihat bagaimana reaksi mereka saat itu tiba di langit. Guyan Er memegang artefak abadi tingkat 9, dan dia menggunakan artefak ini untuk menghancurkan setiap sambaran petir yang melesat ke arahnya dari langit. Bagi para kultivator tahap abadi emas sempurna, 49 kesengsaraan surgawi sangatlah berbahaya. Jika mereka berhasil melewatinya, mereka akan mampu menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap supremasi. Jika mereka gagal, maka mereka akan hancur dan menghilang selamanya. Sebelumnya, dari 10.000 kultivator tahap abadi emas sempurna, hanya 1 dari 20 kultivator yang berhasil melewati 49 kesengsaraan surgawi. Ini sudah merupakan tingkat yang sangat mengesankan. Namun, bagi para kultivator tahap abadi emas sempurna di Kekaisaran Tang besar, tingkat keberhasilannya adalah 100%. Semua orang tahu bahwa ini adalah efek dari darah dewa. Setelah setengah hari, Guyan Er tertawa saat melihat 49 kesengsaraan surgawi surut. Energinya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah setengah jam, energinya sudah berkali-kali lipat dari cadangan sebelumnya. Wah! Secepat kilat, Guyan Er muncul di depan Tang Xiu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia segera memeluk Tang Xiu dan berkata, "Aku pernah bermimpi bahwa aku akan mampu menembus tahap supremasi. Lebih jauh lagi, aku bermimpi bahwa pada saat aku menembus tahap supremasi, kau akan menjadi orang pertama yang kulihat. Sekarang, keinginanku benar-benar terwujud." Tahap supremasi, sungguh perasaan yang luar biasa. Tang Xiu menepuk punggungnya pelan dan tertawa, berkata, "Sekarang kamu telah berhasil melangkah ke ranah tahap supremasi. Kamu sekarang adalah salah satu kultivator terkuat di seluruh dunia abadi. Beri dia sedikit waktu lagi. Ketika Kekaisaran Tang besar kita menjadi lebih kuat, kita akan membalikan dunia abadi dan menghancurkan semua musuh kita setelah 300 tahun berlalu. Ya?" Guyan Er menganggukkan kepalanya dengan antusias. Tang Xiu melepaskannya dan mengalihkan pandangannya ke 17 kultivator tahap supremasi itu. Sekarang dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, "Semuanya, karena kalian telah memilih untuk mengikutiku dan tetap setia padaku, aku tidak akan mengabaikan kalian. Meskipun kita, sebagai Kekaisaran Tang Agung, dapat berjalan di dunia abadi tanpa rasa takut, tujuan kita bukanlah untuk menjadi penguasa tertinggi di dunia abadi. Tujuanku adalah membawa kalian semua untuk naik ke alam dewa dan membunuh di sana." Ayah abadi Obsidium terkekeh dan menjawab, "Tuanku, kesengsaraan keilahian terlalu mengerikan. Persentase keberhasilannya hanya 1 dari 100 kultivator tahap supremasi. Persentase keberhasilan ini sudah mengesankan. Bahkan jika kita memiliki darah dewa bersama kita, aku khawatir bahwa..." Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela. Dia dengan tenang menjawab, "Kau benar. Darah dewa bermanfaat ketika membantu para kultivator tahap abadi emas sempurna untuk menerobos ke tahap supremasi. Namun, untuk melipat gandakan peluang kita melewati kesengsaraan keilahian berkali-kali lipat, perlu ada hal-hal lain juga. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mulai memurnikan pil pencapaian keilahian. Kalian semua pasti pernah mendengar tentang pil ini. Ketika semua pembangkit tenaga tahap supremasi di Kekaisaran Tang Agung kita telah mencapai tahap supremasi tahap akhir, maka aku akan memberikan kalian semua 1 pil pencapaian keilahian. Aku pernah berhasil melewati kesengsaraan keilahian dengan kekuatanku sendiri. Oleh karena itu, aku akan dapat membantu kalian semua melewati kesengsaraan keilahian juga.
Ayah abadi Obsidium menjawab dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu sebelumnya telah melewati kesengsaraan keilahian? Selain itu, kamu berhasil? Bagaimana mungkin? Jika kamu benar-benar melewati kesengsaraan keilahian, lalu mengapa kamu tidak berada di alam dewa saat ini? Tang Xiu terkekeh pelan dan melepaskan Primal Chaos Force miliknya, mengikat 17 orang di depannya dan membawa mereka ke istana tanpa ada satupun dari mereka yang melawan. Tang Xiu duduk di Katedral Sembilan Naga dan berkata, "Saya yakin sebagian besar dari kalian bertanya-tanya tentang identitas saya yang sebenarnya. Obsidium Ayah Abadi, apakah saya benar?" Ayah Abadi Obsidium sedang berpikir keras dan menjawab sambil mengangguk. "Anda benar, tuanku. Kekuatan Anda adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat dalam hidup saya. Semua petinggi Kekaisaran Tang Agung tahu bahwa kita memiliki musuh bebuyutan di dunia abadi. Lebih jauh lagi, semua musuh itu juga merupakan musuh sekte suci burung Vermilion. Ditambah lagi, Star Tears juga merupakan bagian dari sekte suci itu, dan Apotheon Bella juga merupakan seseorang yang sangat diperhatikan oleh Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Oleh karena itu, kami menduga bahwa meskipun Anda bukan bagian dari sekte suci burung Vermilion, Anda pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka." Tang Xiu menatap Apotheon Mu, Apotheon Myriad Notes, Soaring Plume, 9 Jari Abadi, dan Enchantress Yu, lalu tertawa pelan dan menjawab, "Sekarang, kau bisa memberitahu mereka. Bagaimana seharusnya kau memanggilku?" Kelima orang itu saling menatap dengan mata penuh kegembiraan. Mereka segera berlutut di depan Tang Xiu dan serentak berkata, "Murid-muridmu memberi hormat kepada guru. Apa?" Bab 1400 Kejutan Lengkap. Selain Guyan Er, semua kultivator tahap supremasi lainnya terkejut dan tidak percaya sama sekali. Mereka semua tahu siapa Apotheon Myriad Notes, Apotheon Mu, dan yang lainnya. Mereka sebelumnya mengira bahwa mereka hanyalah orang-orang kuat dari sekte suci burung Vermilion, yang telah diterima Tang Xiu ke dalam kekaisaran. Tidak dapat dipercaya bahwa mereka akan memanggil Tang Xiu, guru. Tuan dari kelima orang ini adalah orang yang dulunya sangat ditakuti di dunia abadi, Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Namun, Kaisar Agung Kultivasi Bintang telah gagal melewati kesengsaraan keilahian, yang menyebabkan jiwanya hancur dan hancur. Tang Xiu perlahan berdiri, memberi isyarat kepada 5 orang lainnya untuk berdiri juga, lalu berkata, "Mata kalian tidak salah, telinga kalian juga tidak salah. Aku adalah guru dari kelima orang ini. Ya, aku pernah menjadi keajaiban tertinggi di sekte suci burung merah, yang ditakuti di seluruh dunia abadi sebagai pembangkit tenaga listrik di tahap supremasi. Ya, aku adalah Kaisar Agung Kultivasi Bintang." Kaisar Agung Kultivasi Bintang? Ayah abadi Obsidium dan para kultivator tahap supremasi lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Mereka telah bertanya-tanya dan menduga berkali-kali tentang identitas Tang Xiu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia adalah Kaisar Agung Kultivasi Bintang itu sendiri. Cahaya dingin dan menusuk melesat dari mata Tang Xiu saat dia berbicara. Dia berkata, "Kalian semua telah mendengar tentang sejarahku. Selain itu, kalian semua harus tahu bahwa aku pernah memiliki 2 teman yang sangat dekat denganku. Salah satunya adalah Kaisar Agung Danking dari Sekte Pil Dalam, dan yang lainnya adalah Setan Sitar Jiu Yao dari Istana Abadi. Kedua teman dekatku inilah yang menyerangku dengan fatal saat aku berada dalam kondisi terlemahku setelah melewati kesengsaraan keilahian. Jika bukan karena sebagian jiwaku yang melakukan perjalanan ke dunia lain dan menghidupkanku kembali, jiwaku pasti akan hancur berkeping-keping dan hancur. Aku telah memutuskan untuk memberitahu kalian ini karena hari pembalasan sudah hampir tiba. Aku belum pulih kembali ke puncak kekuatanku sampai sekarang. Namun, aku masih mampu bersaing dengan para kultivator tahap supremasi tingkat menengah. Namun, setelah 60 tahun berikutnya, aku yakin bahwa aku akan dapat dengan mudah membunuh para kultivator tahap supremasi tingkat menengah yang sama ini." Setelah sekian lama, Ayah abadi Obsidium akhirnya angkat bicara setelah mendengar kabar bahwa Kaisar Tang Agung juga merupakan Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Ia berkata, "Tidak heran wanita paling penyayang di dunia abadi, Apotheon Abadi Bella, menjadi wanitamu, tuanku."
Tidak heran Apotheonmu dan yang lainnya begitu setia padamu sampai-sampai mereka rela mengorbankan nyawa mereka untukmu. Tidak heran sekte suci burung vermilion sedang dalam bahaya besar saat ini. Tidak heran kekuatanmu tumbuh pesat. Tidak heran kau terus-menerus mengirim orang dan sumber daya ke sekte suci burung vermilion agar mereka berlatih dan berkultivasi. Raja Paus Nedersea, yang sekarang menjadi seorang kultivator tahap supremasi, juga menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Semua orang kuat di dunia abadi tahu bahwa kamu pernah berteman baik dengan Kaisar Agung Danking dan Setan Sitar Jiu Yao. Namun, selama kamu menghilang, mereka menyerang sekte suci burung vermilion tanpa henti." Kedua bocah tak tahu malu ini. "Kami akan mengikutimu dan menghajar bajingan-bajingan ini hingga babak belur dan membuat mereka menyesali kelahiran mereka." Tang Xiu, yang kini merasa sangat puas, mengangguk dan berkata, "Semuanya, sekarang aku telah menceritakan rahasia terbesarku. Aku harap kalian dapat merahasiakannya, tidak diragukan lagi." Semua orang yang hadir saat Tang Xiu mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya segera bersumpah pada sumpah abadi, hari-hari berikutnya. Selain Guyan Er, 16 pusat kekuatan tahap supremasi lainnya dibagi menjadi 6 kekuatan. Setiap kekuatan dipersenjatai dengan 2 atau 3 pusat kekuatan tahap supremasi. Masing-masing kekuatan ini digunakan untuk menyerang 6 wilayah abadi di sekitarnya. 4 dari 6 wilayah ini tidak memiliki kultivator tahap supremasi, jadi dalam beberapa tahun, keempat wilayah ini ditaklukkan. 2 wilayah abadi lainnya memiliki kultivator tahap supremasi untuk melindungi mereka. Namun, di bawah tangan Kaisar Tang Agung yang ganas dan kuat, mereka semua terbunuh 2 tahun kemudian. Sekarang Kekaisaran Tang Agung memiliki 10 wilayah abadi di bawah kekuasaannya. 20 tahun kemudian, Kekaisaran Tang Agung telah membentengi ke-10 wilayah taklukannya dengan kuat, sehingga wilayah-wilayah itu hampir tidak bisa ditembus. 50 tahun kemudian, ada tambahan pada jajaran kultivator tahap abadi emas sempurna. Selain apoteosis abadi Bella dan Tang Xiu sendiri, sekarang ada 18 pembangkit tenaga listrik tahap supremasi di Kekaisaran Tang Besar. Sekarang juga ada 20 pasukan militer, dengan 5 juta dewa di setiap pasukan. Dengan ini, total ada tepat 100 juta dewa di pasukan tempur Kekaisaran Tang Besar. 100 juta. Mereka hanyalah prajurit yang menghususkan diri dalam pertempuran saja. Masing-masing dari mereka memiliki banyak sekali pengalaman dalam pertempuran, serta berbagai cobaan dan ujian berat yang harus mereka lalui dalam pelatihan. Ada juga jenis prajurit lain, seperti prajurit yang menghususkan diri dalam penyembuhan, logistik, dan bidang lainnya, termasuk persenjataan dan perbekalan. Semua prajurit ini jumlahnya akan mencapai lebih dari 30 juta dewa. Selama 50 tahun ini, selain berlatih setiap hari, Tang Xiu terus-menerus memurnikan pil pencapaian keilahian. Demi memurnikan pil-pil ini, sumber daya Kekaisaran Tang Agung telah dibersihkan dan dihisap hingga kering. Untungnya, mereka telah menaklukkan 6 wilayah abadi, yang memberi mereka banyak harta dan kekayaan. Begitulah cara mereka berhasil menjaga Kekaisaran tetap bertahan meskipun sumber daya mereka sendiri terkuras. Dalam 50 tahun ini, beberapa tokoh kuat tahap supremasi di dunia abadi datang dan mengunjungi Tang Xiu. Mereka memiliki 2 tujuan. Pertama, mereka ada di sana untuk mengintai dan mengumpulkan informasi tentang situasi Kekaisaran Tang Besar. Kedua, mereka juga berharap untuk membangun hubungan yang baik dengan Tang Xiu dan Kekaisaran. Pil ke-46, Tang Xiu segera menyerap pil pencapaian keilahian yang baru saja disempurnakan ke dalam cincin spasialnya. Saat melakukannya, wajahnya berseri-seri karena gembira. Ketika dia keluar dari ruang alkimia, dia melihat Guyan Er yang telah menunggu beberapa saat. "Tuan, ada tamu, dia sudah menunggu selama 9 hari, kata Guyan Er. Tang Xiu melihat sekeliling, lalu bertanya. "Yang mana yang tertinggi?" Guyan Er menjawab. Dia menyebut dirinya sebagai api penyucian tertinggi. Namun, dia tidak mengatakan dari mana asalnya. Selain itu, dia cukup kuat. Paling tidak, dia jauh lebih kuat dariku. Tang Xiu menyipitkan matanya, lalu mengangguk dan berkata, "Bawa aku padanya, pada suatu ketika." Tang Xiu belum pernah mendengar tentang api penyucian tertinggi ini sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang menurutnya menarik dan membuatnya penasaran.
Jika api penyucian tertinggi ini adalah seseorang yang telah menembus tahap supremasi dalam milenium terakhir, maka mustahil baginya untuk menjadi lebih kuat dari Guyan Er. Oleh karena itu, kultivator tahap supremasi ini bersembunyi dari mata publik. Tang Xiu ingin bertemu orang ini dan memahami asal-usulnya di dalam istana. Ketika Tang Xiu melihat api penyucian tertinggi, dia langsung mengamatinya. Kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, "Kamu pasti api penyucian tertinggi." Api penyucian tertinggi tersenyum dan menjawab, "Anda pasti Kaisar Tang Agung." Tang Xiu mengangguk dan menjawab, "Benar sekali, aku memang begitu. Karena kamu sudah tiba di Kekaisaran Tang Besar, kamu seharusnya memperkenalkan diri dan mengatakan dari mana asalmu, bukan?" Api penyucian tertinggi terus tersenyum dan menjawab, "Arena narapidana, api penyucian tertinggi." Tang Xiu terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu banyak tentang arena narapidana, tetapi dia tidak tahu banyak tentang tokoh-tokoh kuat di balik arena narapidana. Karena api penyucian tertinggi di depannya ini mengaku berasal dari arena narapidana, Tang Xiu tidak bisa mengabaikannya. "Saya belum pernah mendengar tentang api penyucian tertinggi. Sepertinya Anda telah bersembunyi dengan cukup baik. Jika tebakan saya benar, Anda seharusnya menjadi kekuatan sebenarnya yang mengendalikan arena narapidana di era ini." "Apakah saya benar?" tanya Tang Xiu. Api penyucian tertinggi tersenyum dan menjawab, "Benar sekali, akulah yang mengendalikan arena narapidana di era ini." Tang Xiu mengangguk, lalu bertanya, "Mengapa api penyucian tertinggi mengunjungi kita?" Api penyucian tertinggi menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Itulah sebabnya saya datang. Saya juga berharap Kaisar Tang Agung dapat menjelaskannya." "Teruskan." Tang Xiu memberi isyarat kepada api penyucian tertinggi untuk duduk. Api penyucian tertinggi berkata, "Kekaisaran Tang Agung baru berdiri di dunia abadi selama sekitar 1000 tahun. Namun, dalam waktu yang singkat, Anda telah menaklukkan 10 wilayah abadi. Sungguh pasukan yang kuat. Saya ingin bertanya apakah Kaisar Tang Agung bermaksud menaklukkan seluruh dunia abadi?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekaisaran Tang Besarku tidak akan menyerang dengan gegabah lagi. Namun, kami akan merebut kembali wilayah lama kami. Selain itu, ada juga musuh kekaisaran kami, jadi kami akan melenyapkan mereka. Oleh karena itu, begitu kami melakukannya, wilayah mereka akan menjadi salah satu wilayah kekaisaran Tang Besar." Api penyucian tertinggi berhenti sejenak, tersenyum, lalu menjawab, "Karena Kaisar Tang Agung tidak berencana untuk menaklukkan dunia abadi sepenuhnya, maka Anda pasti tidak memiliki ambisi untuk menjadi satu-satunya kaisar di dunia ini. Saya lega. Arena narapidana saya telah berada di dunia abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Namun, kami juga tidak memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia abadi. Oleh karena itu, selama Kekaisaran Tang Agung tidak mempersulit kami, maka kami juga tidak akan melawan Kekaisaran Tang Agung. Siapa tahu, mungkin kita akan dapat bekerja sama untuk banyak hal di masa depan. Mungkin kita akan dapat saling membantu." Tang Xiu menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Jika api penyucian tertinggi berpikir seperti ini, maka kita tidak perlu menunggu sampai masa depan untuk bekerja sama. Kita sudah bisa bekerja sama sekarang." Api penyucian tertinggi terkejut. Dia bertanya, "Bagaimana Kaisar Tang Agung berencana untuk bekerja sama dengan kita?" Tang Xiu menjawab dengan tenang, "Menurut apa yang aku tahu, ada banyak gladiator deathmatch di arena narapidana. Kekaisaran Tang Agung membutuhkan lebih banyak prajurit, jadi kami telah merekrut dan mempekerjakan banyak orang. Jika arena narapidana dapat mengirimkan sekelompok gladiator deathmatch, maka izinkan kami untuk berutang uang itu kepadamu untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, maka aku akan memberimu 1% lebih banyak sebagai bunga. Bagaimana menurutmu? Apakah ini sesuai dengan keinginanmu?" Senyum mulai menghilang dari wajah api penyucian tertinggi. Dia berkata, "Apakah Kaisar Tang Agung mencoba mendapatkan aset berharga dengan barang-barang yang tidak berharga?" Tang Xiu terus tersenyum dan menjawab, "Bukan itu yang ingin kulakukan. Di dunia kecil tempatku dulu berada, ada tempat yang disebut bank.
Ini mirip dengan toko uang yang mereka miliki di warga biasa di dunia abadi. Namun, aku sangat menyukai bentuk peminjaman uang ini. Sedangkan untuk gladiator deathmatch di arena narapidana, selain mati, mereka hanya akan memenangkan taruhan para penjudi. Namun, jika kamu memiliki terlalu banyak gladiator deathmatch, maka kamu sebaiknya menjual sekelompok dari mereka kepada kami. Aku, api penyucian tertinggi, mengangkat tangannya, tersenyum, dan menjawab. Kaisar Tang Agung, saya mengerti. Jika bukan karena sebuah peristiwa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, saya akan dapat membantu Anda di sini. Sayangnya, kita tidak hanya tidak memiliki gladiator pertarungan maut yang berlebihan, tetapi kita juga sangat kekurangan mereka. Oleh karena itu, saya juga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Kaisar Tang Agung. Di masa depan, jika Kekaisaran Tang Agung melawan musuh yang kuat, Anda dapat menjual orang-orang yang ditangkap ke arena narapidana. Kami pasti akan membayar harga yang tinggi untuk mereka. Tang Xiu menatapnya dengan tatapan bingung dan menjawab. Apa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu? Apa yang terjadi dengan arena narapidana? Aku ingat bahwa arena narapidana sebelumnya tidak kekurangan gladiator deathmatch sama sekali. Selain itu, aku bahkan telah membeli beberapa gladiator deathmatch darimu untuk memperkuat pasukanku sebelumnya. Bab 1401 Kekacauan Perang. Api penyucian tertinggi menjawab dengan senyum pahit di wajahnya. Ada seorang pelindung dengan kekayaan luar biasa dan temperamen yang buruk. Dalam beberapa tahun yang singkat, dia diam-diam mengatur agar orang-orang membeli gladiatorku dalam jumlah besar. Dia bahkan membeli 10 gladiator deathmatch tahap emas abadi sempurna milikku. Mendesah. Tang Xiu terkejut, dia bahkan tidak bisa menahan napas. Dalam beberapa tahun, orang ini mampu membeli 10 kultivator tahap abadi emas sempurna. Bahkan di masa jayanya, bahkan Tang Xiu tidak cukup mampu secara finansial untuk melakukan ini. Tang Xiu menatap lurus ke arah api penyucian tertinggi dan bertanya. Dari mana orang ini? Api penyucian tertinggi menjawab. Apakah Kaisar Surgawi Tang Agung mengetahui tentang Kekaisaran Bintang Hilang di domain abadi Phoenix Surgawi? Tang Xiu menganggukkan kepalanya dan menjawab. Aku pernah mendengarnya dari beberapa ratus tahun yang lalu. Ada seorang kultivator tahap abadi emas sempurna yang kejam yang berhasil dengan cepat mendirikan negara kecil yang dikenal sebagai Kekaisaran Bintang Hilang. Namun, negara ini bukanlah Kekaisaran Fana tetapi Kekaisaran para kultivator abadi. Penguasa kekaisaran ini disebut Yang Mulia Bintang Hilang. Aku pernah mendengar tentang mereka, tetapi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Api penyucian tertinggi kemudian menjawab. Ya, permaisuri pertama Kekaisaran Bintang Hilang ini pernah menjadi pusat perhatian banyak kekuatan besar, seperti Kekaisaran Tang Agung milikmu. Dia juga telah menyebabkan kekacauan besar di seluruh dunia abadi. Namun, orang yang paling tahu tentangnya adalah aku. Tang Xiu terkejut. Dia bertanya, apa maksudmu? Api penyucian tertinggi menjawab. Ini karena Yang Mulia Bintang Hilang ini adalah orang yang sama yang membeli pembangkit tenaga listrik tahap abadi emas sempurna milik kita. Jumlahnya ada 60. Orang ini akhirnya membeli hampir setengah dari semua kultivator tahap abadi emas sempurna milik kita. Dalam hal kultivator tahap abadi emas, mereka membeli 600 di antaranya. Betapa kayanya. Tang Xiu tidak dapat menahan rasa tidak percayanya. Api penyucian tertinggi melanjutkan. Memang, mereka sangat kaya, Yang Mulia Bintang Hilang ini sangat cakap. Setelah menjadi permaisuri Kekaisaran Bintang Hilang, tindakan mereka menjadi sangat tidak konvensional. Dengan sumber daya dan kekayaan yang besar, mereka juga mampu terus merekrut tentara dan tentara bayaran ke dalam barisan mereka, memperluas dan memperkuat pasukan mereka dengan cepat. Kekaisaran Bintang Hilang saat ini adalah hasil dari pertumbuhan itu. Mereka bukan lagi negara kecil yang tinggal di domain abadi Phoenix Surgawi. Kekaisaran Bintang Hilang kini telah menaklukkan 6 domain abadi dengan tentara dan jenderal abadi yang tak terhitung jumlahnya di barisan mereka. Sekarang bahkan ada 5 yang tertinggi yang berdiri bersama Yang Mulia Bintang Hilang. Sayangnya, Tang Xiu tiba-tiba menjadi waspada. Ini karena dia menyadari bahwa gaya ekspansi dan pertumbuhannya sangat mirip dengan Kekaisaran Tang besar miliknya. Lebih jauh lagi,
Masuknya kekuatan-kekuatan tahap supremasi ke dalam jajarannya juga melampaui beberapa kekuatan dominan di dunia abadi. Apa yang malang? Tang Xiu bertanya. Api penyucian tertinggi menghela napas dan menjawab. Sayangnya, Kekaisaran Bintang Hilang ini baru-baru ini menghadapi masalah besar. Mereka berkonflik dengan Sekte 100 Racun. Sekitar 4 tahun yang lalu, Sekte 100 Racun dan Kekaisaran Bintang Hilang berkonflik. Orang-orang Sekte 100 Racun sangat kejam. Mereka menggunakan racun untuk menghancurkan banyak kota Kekaisaran Bintang Hilang dan membunuh ratusan juta warga Kekaisaran Bintang Hilang. Akibatnya, kedua kekuatan terlibat dalam pertempuran skala besar dan telah membantai banyak orang dari kedua belah pihak. Pertempuran ini berlanjut hingga hari ini, dan kedua belah pihak telah menderita kerugian besar. Sekte 100 Racun? Tang Xiu dipenuhi amarah. Dia berkata, Sekte 100 Racun ini benar-benar terlalu kejam dan tak berperasaan. Mereka bahkan rela membunuh begitu banyak orang di dunia abadi. Mereka tidak ada bedanya dengan iblis. Api penyucian tertinggi tidak terlalu peduli dengan kehidupan, jadi dia terus berkata. Ini adalah hukum kehidupan. Jika ada satu hal yang harus disalahkan, itu karena konflik antara Kekaisaran Bintang Hilang dan Sekte 100 Racun. Tiba-tiba, api penyucian tertinggi menerima segel komunikasi. Setelah membaca isi segel tersebut, wajahnya berseri-seri karena gembira. Kemudian, dia berkata, Iblis 100 Racun dari Sekte 100 Racun telah terbunuh. Sekte 100 Racun telah dihancurkan. Menarik, sangat menarik, betapa mengerikannya Kekaisaran Bintang Hilang ini. Tang Xiu terkejut. Dengan ketidakpercayaan yang mendalam, dia menjawab. Meskipun Sekte 100 Racun jelas tidak dianggap sebagai kekuatan besar di dunia abadi, mereka setidaknya berada satu tingkat di bawah mereka. Mereka memiliki akar yang dalam di dunia abadi, namun, mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Bintang Hilang yang baru berdiri selama 1 abad. Api penyucian tertinggi terkekeh dan berkata, Kekaisaran Tang Agung baru berdiri sekitar 1 abad. Kalian mungkin punya cukup kekuatan untuk menghancurkan Sekte 100 Racun, bukan? Tang Xiu tidak menyangkalnya. Dia dengan bangga menjawab, meskipun Sekte 100 Racun kuat, mereka memang tidak ada bandingannya dengan Kekaisaran Tang besar milikku. Setengah hari kemudian, api penyucian tertinggi akan berangkat ke arena narapidana. Akan tetapi, sebelum berangkat, ia membuat kesepakatan dengan Tang Xiu. Kesepakatan ini melibatkan arena narapidana yang mengirim 500 gladiator pertarungan kematian tahap abadi emas ke Kekaisaran Tang besar dengan biaya yang akan dibayarkan setelah 1000 tahun. Suku bunganya adalah 2%. Setelah api penyucian tertinggi pergi, Tang Xiu segera memanggil Jin Si. Dia juga memanggil GoldenEye Great Peng dan Lupus Chimera Monstrum. Tuanku, apa perintahmu? Jin Si memahami karakter Tang Xiu. Jika Tang Xiu memanggilnya langsung, maka ada sesuatu yang besar terjadi. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Jin Si, apa perkembangan dari pengumpulan intelijen hari ini? Jin Si menjawab, para agen intelijen kami sepenuhnya mengendalikan 10 wilayah abadi yang telah kami taklukkan. Kami mengetahui setiap hal yang terjadi di dalam wilayah abadi. Tidak ada yang luput dari telinga atau mata kami. Di berita lain, kami juga telah menempatkan sebagian besar agen intelijen kami di 18 wilayah abadi di sekitarnya. Saya perkirakan setelah 1 abad lagi, kami akan mampu membangun jaringan intelijen yang lengkap di wilayah abadi tersebut. Tang Xiu kemudian menjawab, aku akan memberimu waktu sebulan untuk membereskan semuanya di sini. Kemudian, aku ingin kau secara pribadi membawa orang-orang ke Missing Star Empire. Misimu adalah membangun jaringan intel paling rahasia secepat yang kau bisa. Jin Si, kau perlu tahu ini. Missing Star Empire adalah kekaisaran para kultivator abadi. Kendali yang mereka miliki atas kekaisaran tidak akan lebih buruk dari kekaisaran Tang besar kita. Inilah sebabnya aku telah mengatur agar GoldenEye Peng dan Lupus Chimera Monstrum pergi bersamamu untuk melindungimu. Aku harap kau dapat menyelesaikan misi ini. Jin Si menjawab dengan penuh rasa hormat. Tuanku, aku akan memberikan segalanya. Tang Xiu mengeluarkan versi mini dari artefak abadi Heavenly Abode, lalu memberikannya kepada Jin Si dan berkata, ada banyak sumber daya kultivasi di sini dan beberapa kristal abadi dan esensi kristal.
Ada juga beberapa senjata ilahi di sana. Kamu perlu menggunakan setiap strategi yang kamu ketahui untuk membangun jaringan intelijen ini. Hanya ini yang bisa kuberikan kepadamu untuk mendukungmu. Jin Si menjawab dengan gembira. Tuanku, jangan khawatir. Berdasarkan pengalamanku dalam membangun jaringan intelijen, jika Kekaisaran Bintang Hilang memiliki kendali yang ketat, maka aku akan membangunnya secara perlahan. Namun, jika kendali mereka lebih longgar, maka aku akan mengerahkan semua yang kumiliki dalam kegelapan. Anda pasti akan melihat hasilnya dalam abad berikutnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku akan memberimu waktu 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, tidak peduli seberapa majunya, kau akan kembali dari Kekaisaran Bintang Hilang. Tidak banyak waktu tersisa dari rencana 300 tahun kita. Baik, tuanku. Jin Si menjawab, merasa sangat hormat pada tuannya. Tang Xiu melambaikan tangannya untuk mengusir Jin Si. Dia berkata, baiklah, pergilah dan buat persiapan yang diperlukan. Setengah bulan kemudian. Tang Xiu berdiri di pintu masuk istana, menyaksikan Jin Si pergi ke Kekaisaran Bintang Hilang. Dia menoleh, menatap Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut, dan berkata, aku sangat penasaran dengan Kekaisaran Bintang Hilang. Ayo pergi juga, aku ingin tahu tentang Missing Star Venerable dari Kekaisaran Bintang Hilang ini. Dia telah melakukan kebaikan besar untuk Kekaisaran Tang Besar kita. Kita harus pergi dan mengunjunginya. Raja Jalur Laut bingung. Kekaisaran Bintang yang hilang telah memberi kita bantuan besar? Kok aku tidak tahu? Tang Xiu tersenyum dan menjawab. Dalam beberapa tahun terakhir, Kekaisaran Bintang Hilang telah terlibat dalam pertempuran terus-menerus dengan Sekte 100 Racun. Sekarang, mereka telah menghancurkan Sekte 100 Racun. Sekte ini, bersama dengan Sekte Pedang Segudang, keduanya adalah musuh Sekte Suci Burung Merah. Tentu saja, mereka juga adalah musuh kita. Musuh dari musuh adalah teman kita. Raja Laut mengerti. Ia tertawa dan berkata, Tuanku, karena Anda telah memutuskan untuk mengunjungi Kekaisaran Bintang Hilang secara langsung, mengapa Anda tidak pergi bersama Jin Si? Sebaliknya, Anda telah memutuskan untuk mengikuti mereka secara rahasia. Tang Xiu menjawab, yang satu berjalan dalam bayangan sementara yang lain berjalan dalam cahaya. Dengan cara ini, kita akan dapat mengatasi bahaya apapun jika itu muncul. Saat ini, kita tidak tahu banyak tentang Kekaisaran Bintang Hilang. Selain itu, kita akan melewati beberapa area berbahaya, jadi akan lebih baik jika kita lebih berhati-hati. Suara mendesing. Tiba-tiba muncul siluet samar di depan Tang Xiu dan yang lainnya. Itu adalah Mu Wanying yang cantik. Tatapannya menyapu Zenith Venerable dan tiga lainnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, para tetua yang terhormat, bisakah kalian semua meninggalkan tempat ini sebentar? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada Kaisar. Ya. Ketiganya setuju dan langsung terbang menjauh. Tang Xiu sedikit bingung, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanying, ada apa? Masalah apa yang mengharuskanmu berbicara denganku secara pribadi? Mu Wanying ragu-ragu, lalu semburat merah muncul di pipinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Aku hamil. Apa? Tang Xiu membeku. Ia tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia impikan. Ia tidak menyangka bahwa tujuan di balik kunjungan Mu Wanying adalah untuk memberitahunya tentang berita tersebut. Hamil? Dia akan menjadi seorang ayah? Tang Xiu menatap Mu Wanying yang tersipu malu. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ya, berita bagus sekali. Aku, Tang Xiu, akan menjadi seorang ayah. Ini berita bagus. Kupikir ada masalah dengan tubuhku karena aku belum pernah punya anak. Sekarang, bukan karena aku punya masalah, tetapi karena memang belum waktunya. Wanying, sudah berapa lama? Tang Xiu memeluk Mu Wanying, dan Mu Wanying menjawab dengan malu-malu. Sudah sekitar 2 bulan, aku tahu kau akan segera pergi. Jadi, bisakah kau pergi nanti? Aku ingin kau ada di sana saat anak itu lahir. Tang Xiu langsung menjawab, tidak masalah. Aku berencana untuk segera meninggalkan Kekaisaran Tang Besar untuk mengurus beberapa hal di luar. Namun, karena kamu sudah hamil,
maka aku akan menunda tanggal keberangkatanku. Oh, benar juga. Apakah ibu tahu tentang kehamilanmu? Mu Wanying menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia belum tahu, kau orang pertama yang kuberitahu. Tang Xiu memeluknya erat, lalu mereka berdua menghilang dari pintu istana. Ketika keduanya muncul lagi, mereka berada di dalam halaman belakang rumah ibu mereka. Saat Tang Xiu melihat adik laki-lakinya Tang Xin dan ibunya Su Lingyun, dia tersenyum dan melepaskan Mu Wanying. Kemudian, dia tertawa sambil berkata, "Ibu, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepadamu." Bab 1402 Perayaan Besar. Su Lingyun melihat Tang Xiu, lalu menjawab dengan nada tidak setuju. "Aku tidak tertarik mengetahui kejadian-kejadian besar di kekaisaranmu. Xiu bantu aku meyakinkan saudaramu. Dia sudah cukup tua, tetapi dia masih tidak ingin menikah dan punya anak. Lihat, aku sudah punya uban darimu, dan sekarang dia." Tang Xiu tertawa dan menjawab, "Ibu, karena dia belum mau menikah dan punya anak, maka ibu tidak perlu mengomelinya. Jika saatnya tiba, dia mungkin akan menikah dengan sangat cepat. Ibu, apakah ibu tidak ingin mendengar kabar baik, berita baik?" Su Lingyun tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia segera berjalan ke arah Mu Wanying, lalu buru-buru bertanya, "Apakah kamu hamil?" Mu Wanying langsung tersipu dan menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Bola mata Su Lingyun terbelalak dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia buru-buru bertanya lagi, "Benarkah? Aku akan segera menjadi nenek?" Wajah tampan Tang Xiu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak menyangka bahwa ibunya akan langsung bisa menebak bahwa Mu Wanying sedang hamil. Seberapa besar keinginannya untuk memiliki cucu, setelah beberapa saat. Semua pejabat tinggi di Kekaisaran Tang Besar menerima berita yang pasti. Ratu Kekaisaran Tang Besar, Mu Wanying, kini tengah hamil. Berita ini menyebar ke seluruh kekaisaran seperti api yang membakar hutan. Akibat berita ini, rencana Tang Xiu untuk menuju Kekaisaran Bintang Hilang tertunda. Lautan musim semi berkabut, Pulau Taman Harum. Di dalam istana, dua orang tua, satu laki-laki dan satu perempuan, sedang berlutut. Mereka membaca isi dari banyak lembaran batu giok. Tiba-tiba, wanita tua itu mendongak, lalu menatap gadis yang duduk di jendela dan berkata, "Panglima, aku punya berita." Gadis itu menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Wanita tua itu menjawab, "Kami baru saja menerima berita bahwa Kekaisaran Tang Besar telah melahirkan pewaris pertama mereka. Salah satu permaisuri Kekaisaran Tang Besar, Mu Wanying, dipastikan sedang hamil. Dia akan segera melahirkan pewaris pertama mereka." Gadis itu berhenti sejenak, lalu mengirimkan sebuah signet komunikasi. Kemudian, dia menjawab, "Nona kami memerintahkan kami untuk membangun jaringan intelijen di Kekaisaran Tang Besar. Meskipun kami telah melakukan upaya terbaik, jaringan intelijen Kekaisaran Tang Besar masih lebih baik dari kami. Dalam 100 tahun terakhir, kami telah kehilangan terlalu banyak orang. Sekarang, kami akhirnya menerima sesuatu yang berguna." Wanita tua itu tersenyum pahit dan menjawab, "Kaisar Kekaisaran Tang Agung sangat mirip dengan permaisuri kita. Mereka berdua sangat mementingkan informasi. Mengenai jaringan intelijen kita, seringkali ada masalah yang berkaitan dengan ketahuan, yang menyebabkan lubang di jaringan intelijen. Kapan ini akan berakhir?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Permaisuri kita pasti mengenal Kaisar Kekaisaran Tang Agung. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap hati-hati terhadap Kekaisaran Tang Agung. Lebih jauh lagi, dia juga tidak akan bersikap fokus pada Kaisar Surgawi Tang Agung." Dunia abadi, domain abadi Phoenix Surgawi. Ada sebuah istana yang sangat tinggi dan besar. Atap istana ini menembus awan di langit, dan ditutupi dengan warna hitam. Ratusan lapisan susunan menyelimuti istana ini, dan ada juga banyak prajurit abadi yang menjaga tempat ini. Istana ini dijaga dengan sangat ketat. Ada seorang kultivator tahap abadi emas sempurna, mengenakan jubah perang hitam dengan jubah merah. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi wajah yang tercengang. Setelah meraih signet komunikasi,
Dia bahkan tidak berani membaca isi signet komunikasi. Sebaliknya, dia dengan cepat memasuki istana permaisuri. Orang itu, angin gelap, muncul di hadapan Yang Mulia Bintang Hilang, duduk di katedral 9 anginnya, lalu dengan hormat berkata, "Kami punya berita dari Kekaisaran Tang Agung." "Permaisuri, silakan lihat." Yang Mulia Bintang Hilang, dengan jubah hitam panjangnya dan mengenakan topeng hitam, perlahan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia meraih signet komunikasi dan membaca isi signet tersebut. Setelah membacanya, tubuhnya yang tertutup pakaian gelap sedikit bergetar. Seluruh tubuhnya tertutupi seluruhnya dalam warna hitam seolah-olah gumpalan asap hitam yang bergerak menutupi tubuhnya. "Saya mengerti," diberhentikan, Darwin terdiam sejenak. Ia menyadari ada sedikit ketidakstabilan dalam suara permaisuri. 2 hari kemudian, Yang Mulia Bintang Hilang mengeluarkan dekret kekaisaran yang menyatakan, "Saya akan mengurung diri selama 100 tahun. Yang Mulia Murong akan bertindak sebagai wakil saya dan memerintah Kekaisaran Bintang Hilang. Kecuali jika negara ini terancam hancur, saya tidak akan diganggu." Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Kekaisaran Tang besar. Setelah tangisan bayi yang nyaring terdengar, kilatan cahaya terlihat terbang ke segala arah dari istana Kekaisaran Tang besar. "Pangeran telah lahir, bergembiralah, bergembiralah." Tang Xiu berdiri di ujung tempat tidur, menggendong putranya yang baru lahir. Ia sangat gembira, memiliki rasa kebapakan dan hubungan darah dengan bayi yang baru lahir ini. Namun, emosinya cukup rumit, hal-hal di masa lalu masih tersembunyi di lubuk hatinya. Semua perasaan lama ini masih sejelas siang hari saat kejadian-kejadian itu melintas di benaknya. Itu masih menyakitkan baginya. "Tuan suami, ramuan agung segudang ada di sini. Dia akan memeriksa kita. Saya harap tidak ada masalah dengan kita." "Suamiku, Qin Cheng sangat bahagia. Kami tidak punya masalah sama sekali. Aku ingin segera punya anak untuk kami." "Suamiku, sudah 6 kali. Ramuan segudang tertinggi sudah datang 6 kali. Mengapa tubuh kita sehat, tetapi aku tidak dapat mengandung anakmu?" "Suamiku, aku iri pada Ying Wei. Usianya baru sekitar 2000 tahun, tetapi dia sudah memiliki 6 orang anak." "Suamiku, aku benar-benar ingin melanjutkan garis keturunanmu." "Suamiku, kau harus punya selir." "Aku tidak tahan, suamiku." Hati Tang Xiu terasa sakit. Sakitnya luar biasa. Tangan yang biasa ia gunakan untuk menggendong bayi laki-lakinya yang baru lahir sedikit gemetar. Ia pernah memimpikan kenyataan ini berkali-kali. Ia memimpikan kenyataan ini, bahwa ia dapat menggendong anaknya sendiri sambil menatap wajah cantik di tempat tidur dengan penuh kasih sayang. "Xiu, biarkan aku memeluknya." Ketika Mu Wanying, yang sedang berbaring di tempat tidur, memanggil Tang Xiu terbangun dari ingatannya. Sedikit rasa bersalah kemudian tumbuh di hatinya. Dia dengan hati-hati menyerahkan bayi itu kepada Mu Wanying. "Xiu, beri dia nama Tang Nian." Tang Xiu bahkan tidak berpikir 2 kali. Dia langsung mengucapkan nama itu. Setelah mengatakannya, seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, wajahnya berubah kesakitan dan marah. Itu benar, rasa sakit. Amarah. Namun, dia tidak marah pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Ia pernah berpikir bahwa ia telah melupakan masa lalunya. Ia berpikir bahwa ia telah melupakan wanita itu. Namun, ia kini menyadari bahwa hal itu tidak semudah itu. Ini adalah cinta yang telah terjalin selama ribuan tahun. Bagaimana ia bisa melupakannya semudah itu? Setelah beberapa saat, Tang Xiu akhirnya tenang. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Mungkin memberi waktu adalah pilihan terbaik." Setelah sebulan, Kekaisaran Tang besar mengadakan acara yang luar biasa. Itu adalah perayaan besar untuk merayakan ulang tahun Tang Nian yang ke-1 bulan. Pada hari ini juga Tang Xiu memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia akan mengumumkan dimulainya perang. Dia ingin membunuh. Ia ingin memberikan masa depan yang damai kepada putranya yang baru lahir.
Ia akan menggunakan Kekaisaran Tang besar sebagai tombak dan perisainya untuk mengukir masa depan yang baru. Ia sanggup menanggung sendiri akibat kemarahan dan kebencian ini, tetapi ia tidak ingin putranya menanggungnya. Oleh karena itu, ia ingin membasmi semua musuhnya sebelum putranya dewasa. Sekte Suci Burung Vermilion. Supreme Star Soul saat ini sedang duduk di kursi pemimpin sekte. Ia tersenyum sambil memegang tangan istrinya, Apotheon Charmaine Mist. Ia menatap ke kejauhan seolah garis pandangannya menembus ruang dan jatuh pada cucunya tersayang. Suamiku, ini akan segera dimulai, kan? Apotheon Charmaine Mist sangat bersemangat, tetapi dia berhasil menjaga ketenangannya. Senyum Supreme Star Soul perlahan menghilang. Kemudian, dengan tatapan mata yang berat, dia berkata, "Gerakan militer Kekaisaran Tang Agung telah menjadi tidak normal. Banyak prajurit mereka telah menghilang. Jika tebakanku benar, maka menurutku Xiu'er sedang mempersiapkan era yang damai untuk cucu kita di masa depan. Sudah lama sekali. Sekarang, saatnya untuk membalas dendam." Apotheon Charmaine Mist menjawab. Saya selalu menyalahkan kelemahan dan kurangnya kekuatan saya. Sekarang, semuanya akan berbeda. Saya sekarang adalah seorang Supreme, dan Sekte Vermilion Bird Holy kami sekarang memiliki 8 Supreme. Dengan menambahkan Apotheon Bella dan Sablevian Scorpion ke dalam jajaran kami, total kami memiliki 10 Supreme. Bahkan jika kami menyatakan perang hari ini, kami masih akan dapat membantai semua sampah dari Sekte Pil Dalam dan Istana Abadi. Supreme Star Soul menganggukkan kepalanya, lalu menjawab. Kau benar, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Bahkan dengan kekuatan kita tetap akan menderita kerugian besar jika kita ingin menghancurkan musuh kita sepenuhnya. Oleh karena itu, kita perlu menunggu Tang Xiu dan pasukannya yang besar, ya? Apotheon Charmaine Mist menganggukkan kepalanya dengan marah. Di luar Sekte Suci Burung Vermilion. Di sebuah planet di suatu tempat di langit berbintang yang luas, Kaisar Agung dan King sedang berkultivasi dengan giat. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Dalam sekejap, dia sudah berada di luar istana. Dia melihat 4 orang berjubah hitam terbang ke arahnya dari jauh. Perhatiannya perlahan-lahan terfokus pada bagian dada jubah hitam mereka. Sekte Hantu. Para pelayan iblis bayangan Zhu Shou. Setan sitar Jiu Yao diam-diam muncul di samping Kaisar Agung dan King dan berkata. Kaisar Agung dan King tertawa dingin dan menjawab. Siluman bayangan Zhu Shou adalah orang yang licik. Dia selalu merencanakan sesuatu. Ketika kami mengepung dan menyerang Sekte Suci Burung Vermilion, dia secara pribadi membawa sekelompok besar dewa terkuat di Sekte Hantu untuk menghancurkan para pengikut Sekte Suci Burung Vermilion. Mereka juga membunuh mereka dengan cara yang kejam dan mengerikan, bahkan lebih banyak dari kami. Sekarang orang-orangnya ada di sini, aku tidak yakin apa yang mereka inginkan kali ini. Keempat orang itu sudah tiba di depan mereka berdua saat mereka masih berbicara. Kaisar Agung dan King, sitar setan Jiu Yao, pemimpin keempat orang itu adalah seorang tetua berambut merah, dan namanya adalah Yin Wufa. Matanya menyapu mereka berdua, lalu berkata, "Atas nama pemimpin sekteku, aku datang untuk memberitahu kalian bahwa ada pusat kekuatan tertinggi di Kekaisaran Tang Agung. Yang tertinggi ini adalah murid mendiang Kaisar Agung kultivasi bintang dari Sekte Suci Burung Merah. Orang ini adalah seorang Apotheon. Mantan penguasa lautan mata air berkabut juga seorang Apotheon." Zither Demon Jiu Yao kemudian dengan tenang menjawab. "Yin Wufa, kamu adalah seorang ahli tingkat tinggi di dunia abadi. Ini pasti bukan satu-satunya berita yang harus kamu sampaikan jika kamu datang ke sini secara langsung." Yin Wufa menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Tentu saja, kau benar. Yang ingin kukatakan adalah bahwa kemunculan Kekaisaran Tang Agung benar-benar sangat membingungkan. Kecepatan pertumbuhan mereka juga sangat cepat. Itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Pemimpin sekte kami berpikir bahwa Kaisar Surgawi Tang Agung memiliki hubungan yang erat dengan Sekte Suci Burung Merah. Hari ini, Kekaisaran Tang Agung telah mulai memobilisasi pasukannya. Dalam beberapa hari, 80% pasukan mereka telah lenyap begitu saja. Oleh karena itu, pemimpin sekte kami khawatir sesuatu telah terjadi di sini,
Itulah sebabnya dia mengirim kami sebagai bala bantuan. Bab 1403 Pertarungan habis-habisan. Domain abadi angin hitam. 3 sosok tiba-tiba muncul di atas sebuah planet seperti sambaran petir. Tang Xiu datang dengan mengenakan pakaian tempur, mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang suci di tangannya sambil mengamati sekelilingnya dengan tenang. Setelah pasukan Kekaisaran Tang Agung memasuki kediaman surgawinya 9 hari yang lalu, dia bergegas untuk mencapai sekte suci burung vermilion. Meskipun dia samar-samar merasakan seseorang memata-matainya selama ini, dia tidak dapat menemukan jejak mereka bahkan setelah menggunakan cermin ajaib surgawi. Karena itu, ia meninggalkan barisan pengiringnya bersama dengan Olch Chamore dan Eagle dalam upaya untuk memancing musuh. Jika musuh muncul, Tang Xiu berencana untuk terlibat dalam pertempuran dengan mereka setelah memanggil 4 Supreme yang ditempatkan di dalam Heavenly Abode berukuran kecil yang dibawanya. Yang mulia, mungkinkah Anda salah? Eagle bertanya dengan nada sedikit ragu saat dia terus-menerus memeriksa sekelilingnya dengan tatapan tajamnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu sangat tidak mungkin. Aku sudah merasakan perasaan ini berkali-kali sebelumnya, dan perasaan ini telah membantuku bertahan hidup dari bahaya berkali-kali atau bahkan lebih sering. Aku yakin ada seseorang yang bersembunyi di dalam kegelapan dan memata-matai kita. Jika mereka adalah pihak yang bermusuhan, mereka pasti akan segera muncul." Waktu berlalu dengan cepat, 2 hari berlalu dengan cepat. Meskipun Tang Xiu dan yang lainnya duduk bersila di planet ini, mereka selalu waspada selama 2 hari terakhir. Jantung Eagle bergetar hebat saat dia berkata, "Mereka sudah datang." Tang Xiu terbang dan melihat ke arah kehampaan yang jauh. Dia sudah bisa melihat dengan jelas kereta perang yang sedang menuju ke arah mereka, dan segera setelah itu, hanya ada jarak 10.000 meter yang tersisa di antara mereka. Kereta perang itu hanya ditumpangi oleh seorang pria misterius berjubah hitam, dan dia mengenakan jubah abadi yang menghalangi indera spiritual orang lain untuk merasakannya bersama dengan topeng hitam di wajahnya. Bersambung ke episode 367. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.